Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya adalah perjuangan warga desa adat Jimbaran demi akses ke Pura Belong Batu Nunggul. Polemik DTW Jatiluwih berdampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sengketa lahan atau tanah adat antara warga desa Jimbaran dengan pihak investor yaitu PT Jimbaran Hijau terus bergulir hingga akhirnya Pansus-Trap DPRD Bali pun turun tangan. Hal prinsip yang menjadi tuntutan warga Jimbaran adalah sulitnya akses menuju beberapa pura historis termasuk Pura Belong Batu Nunggul yang berada di dalam area yang dikuasai PT JH sejak 15 tahun terakhir. Hal tersebut diklarifikasi oleh pihak PT JH saat rapat dengar pendapat dengan Pansus-Trap DPRD Bali pada 7 Januari 2026 lalu. Kita semua orang beragama, Pak. Saya bicara urusan pura, Pak. Sekarang menyangka bahwa pura tidak ada. Semoga kutukan pura barang kami. Memang benar, permasalahan ini sudah lama. Perjuangan warga desa adat Jimbaran melawan PT Jimbaran Hijau atau PTJH berpusat pada sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun dan dugaan penghalangan akses warga untuk bersembahyang dan merenovasi pura di area yang diklaim perusahaan. Poin utama perjuangan warga termasuk para petani penggarap mempermasalahkan kepemilikan lahan seluas 280 hektar di Bukit Jimbaran. Warga menuntut agar lahan tersebut dikembalikan kepada negara dan masyarakat adat dengan alasan status sertifikat hak guna bangunan atau HGB PTJH dinilai telah berakhir atau diperoleh secara tidak sah. Sengketa ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 1994. Selain itu, warga mengeluhkan kesulitan akses menuju beberapa pura historis termasuk Pura Belong Batu Nunggul yang berada di dalam atau berdekatan dengan area yang dikuasai PT JH. Mereka mengklaim harus meminta izin kepada petugas keamanan perusahaan selama 15 tahun terakhir untuk bersembahyang. Warga juga merasa dihalangi untuk melakukan renovasi terhadap pura-pura tersebut. Semua pura itu warisan leluhur. Kita memelihara memang dari kecil sampai besar. Seluruh data yang ada di BPN pada waktu berubah menjadi Jimbaran Hijau itu ada satu SK yang melekat. SK APEK seluruhnya dilekatkan di warkah perubahan PT CTS berubah menjadi PT Jimbaran Hijau. Kami ingin di sini dilidik tentang SK ini karena yang kami tahu masyarakat, SK APEK itu dikeluarkan ada rumusannya juga dari BPN yang mengatakan apabila 3 tahun tidak dibangun setelah dikeluarkannya keputusan SK APEK pemberian HGB pelepasan daripada PT CTS kepada Jimbaran Hijau, maka HGB ini batal demi hukum dan itu dicatat di warkah BPN pada waktu permohonan dari pihak PT Jimbaran Hijau mengambil alih dari PT CTS. Jadi dari sertifikat HGB PT CTS berubah menjadi sertifikat HGB PT Jimbaran Hijau, seluruh izin-izin PT CTS ini dilengkapkan di dalam warkah mereka. Jadi kami mohon kepada DPR khususnya untuk melihat izin-izin itu dan ada di warkah. Jangan sampai memberikan perpanjangan HGB tanpa melihat apa yang ada di belakang. Memang benar, permasalahan ini sudah lama, sudah 32 tahun. Tapi mulai berjalan ini sejak ramainya ini sejak adanya muncul SK APEK. Jimbaran Hijau memiliki tanah ini sejak
adanya SK APEK. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pansus, kami sangat bahagia karena akan meneliti seluruh SK-SK yang sempat dikeluarkan mengenai lahan ini. Karena mereka diawali dari tahun 88 sampai sekarang ternyata penanganan belum jelas. Nama-nama PT Uang terus berubah. Dari Baliparada berubah menjadi Cikarang Taman Selaras, kemudian berubah menjadi Jimbaran Hijau. Pihak PT JH secara konsisten membantah tudingan menghalangi akses ibadah atau menguasai tanah adat secara tidak sah. Hal tersebut ditegaskan saat menghadiri undangan Pansus TRAP DPRD Bali pada rapat dengar pendapat atau RDP pada 7 Januari 2026. Mereka menegaskan komitmen untuk melestarikan 4 pura historis dan menyatakan tidak memiliki proyek di lokasi Pura Batu Nunggul yang sedang dipermasalahkan saat ini. Seperti diketahui, konflik tanah adat ini telah dibawa ke meja rapat dengar pendapat atau RDP bersama Panitia Khusus Tata Ruang, Tata Wilayah, dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali. Mediasi antara kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. PT JH telah membeberkan izin lengkap dan putusan Mahkamah Agung atau MA yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan lahan di hadapan Pansus. Bahkan suasana rapat sempat memanas, di mana perwakilan PT JH diminta meninggalkan ruang rapat oleh Pansus setelah menolak menandatangani kesepakatan tertulis terkait jaminan akses warga untuk merenovasi pura, dengan alasan perlu berkoordinasi dengan direksi terlebih dahulu. Perjuangan warga desa adat Jimbaran akan terus berlanjut melalui jalur legislatif dan advokasi publik. Mereka hanya menuntut transparansi perizinan dan pengakuan hak ulayat mereka. Ari Wiratmaja, Bali TV. Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali terus bergerak menyisir pelanggaran yang terjadi di Bali. Berbagai pelanggaran terungkap meskipun menimbulkan pro kontra di masyarakat. Oleh karena itu, Pansus TRAP lebih tegas saat melakukan penindakan. Output ke depan diharapkan jangan sampai menjadi ruang abu-abu yang justru memungkinkan adanya ruang transaksional. Hal ini disampaikan praktisi hukum Imade Somyo Putra. Menurutnya, sebenarnya pansus ini adalah jawaban keadaan selama ini. Terjadinya permasalahan tentang tata ruang aset dan perizinan merupakan tanggung jawab dari DPRD serta eksekutif. DPRD selama ini kurang melakukan pengawasan atau fungsi legislasinya sehingga masalah tata ruang itu terjadi. Eksekutif juga seolah-olah melakukan pembiaran. Banyak kasus terjadi terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri 70% bahkan 100%. Adanya Pansus TRAP ini, Somyo mengungkapkan patut diapresiasi karena ada optimisme untuk perbaikan. Tentu saja ini harus menjawab segala pertanyaan-pertanyaan terkait pelanggaran TRAP yang menurutnya sudah kronis. Jika dibiarkan terlalu lama temuan-temuan ini tanpa rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif, dari situasi yang terjadi dan terungkap, dilanjutkan dengan ada rekomendasi yang cepat. Jika rekomendasinya yang lama itu dikhawatirkan menjadi ruang yang namanya proses transaksi kewenangan. Di samping itu harus ada kajian, sebuah kebijaksanaan hukum yang jelas. Jangan sampai itu justru memakan atau mengorbankan masyarakat yang membangun ekonominya sendiri. Ternyata masyarakat atau subak dapat porsinya sedikit, padahal mengorbankan asetnya itu untuk kemajuan masyarakat Bali. Sedangkan pelanggaran tata ruang itu sendiri belum dipahami betul oleh masyarakat kalangan bawah, sehingga mereka untuk meningkatkan kehidupan ekonominya sendiri tanpa ada pendampingan terkait peraturan tentang bagaimana proses perizinannya. Oleh karena itu, Pansus ini harus melahirkan sebuah rekomendasi, tidak hanya tentang solusi masalah-masalah bangunan, tapi ada dua yang harus dilakukan, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif itu adalah melakukan pencegahan, di mana salah satunya adalah pendampingan bagi masyarakat yang berada di tata ruang tertentu. Sedangkan perlindungan represif yaitu penegakan hukum. Sebenarnya Pansus REP ini adalah jawaban keadaan selama ini, sebuah langkah yang harus dilakukan untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi. Artinya ini kan terjadinya permasalahan tentang tata ruang, aset, juga perizinan itu adalah tanggung jawab
dari legislatif juga, DPRD dan eksekutif. DPRD selama ini kurang pengawasan, kurang fungsi legislasinya, sehingga masalah tata ruang itu terjadi. Eksekutif juga seolah-olah melakukan pembiaran. Jadi banyak kasus yang terjadi ternyata terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri bahkan sampai 70%, bahkan yang sudah 100%. Sementara Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparto mengatakan, Pansus TRAP dibentuk pada 3 September 2025 sebagai bagian dari kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan peraturan daerah Perda strategis, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan hidup, dan pariwisata yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah Pansus TRAP berlandaskan regulasi yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang MD3 Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Provinsi Bali, sejumlah Perda Provinsi Bali termasuk Perda Alih Fungsi Lahan, Perda Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan LP2B, Perda Sempadan Pantai, serta Perda berbasis filosofi Nangun Satkerti Loka Bali. Pansus ini dibentuk untuk mengamankan perda-perda strategis pariwisata dan tata ruang Bali. Ini bukan semata soal pembangunan, tetapi tentang keberlanjutan ruang hidup Bali untuk generasi mendatang. Ngurah Ken dan Dek Putro melaporkan. Pemirsa, bangunan Meru Tumpang 9 yang ada di Pura Pedarman Area Gajah Para di Pura Agung Besaki, Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem terbakar pada Minggu 11 Januari. Meru yang baru saja dibangun tersebut terbakar akibat disambar petir. Pemucuk pemangku Pura Agung Besaki Jero Gede, Anglurah Bendese mengatakan kalau bangunan Meru yang terbakar tersebut merupakan bangunan Meru Tumpang 9 yang ada di Pedarman, Gajah Para. Dikatakannya Meru terbakar sekitar pukul 13.50 WITA akibat tersambar petir karena saat kejadian di Besaki dilanda hujan. Jero Gede Anglurah Bendese menjelaskan kalau Meru yang terbakar tersebut baru saja dibangun dan saat ini bangunan belum diplaspas mengingat proses pembangunan masih terus berjalan. Selain Meru Tumpang 9 yang ludes terbakar, kata Jero Gede Anglurah Bendese, ada Pelinggih, Menjangan, Seluang yang ada di dekat Meru juga ikut terbakar. Pemadam telah berada di lokasi, demikian pula dengan pihak kepolisian dari Polsek Rendang juga sudah di lokasi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Desa Adat Besaki terkait kejadian ini. Eka Parananda, Bali Pos. Polemik DTW Jatiluwi berdampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, polemik terkait penutupan 13 bangunan yang melanggar aturan tata ruang berdampak serius terhadap kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih. Meskipun kasus pelanggaran tersebut telah selesai, memulihkan kepercayaan wisatawan memerlukan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 2 bulan kondisi pariwisata di DTW Jatiluwih terganggu yang disebabkan ditemukannya 13 pelanggaran di kawasan Jatiluwih yang merupakan lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi polemik dan membuat ketidaknyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Dampaknya kunjungan wisatawan pun merosot signifikan. Untuk mengembalikan kembali kepercayaan wisatawan maupun agen-agen perjalanan diperlukan waktu 3 hingga 6 bulan. Iketut John Purno, manajer pengelola DTW Jatiluwih ketika rapat koordinasi dengan Pansus TRAP DPRD Bali 8 Januari 2026 lalu mengatakan persoalan pelanggaran ini berdampak serius terhadap kunjungan wisatawan, di mana tingkat kepercayaan agen-agen perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri menurun signifikan. Bahkan DTW Jatiluwih terlanjur sudah di blacklist untuk tidak dijual oleh wholesaler besar dari Prancis dan Jerman. Keluarnya rekomendasi Pansus TRAP ini diharapkan bisa mencegah kasus-kasus serupa agar tidak terulang lagi. Agen-agen di Asita di Bali dan juga bahkan mancanegara bahwa penurunan tamu yang datang ke Jatiluwih itu sangat-sangat signifikan Pak pada bulan Desember ini saat ada saya di Sawah. Nah, saya berharap Bapak ini tidak akan terulang lagi karena ini benar-benar dampaknya untuk kami di Jatiluwih, untuk pengelola pariwisata itu sangat-sangat jelek Pak. Saya sudah sampaikan di media kemarin bahwa saya perlu waktu paling tidak Pak 3 bulan sampai 6 bulan untuk memulihkan situasi. Karena Jatiluwih sudah terlanjur dicap untuk di blacklist, untuk tidak dijual oleh beberapa stakeholder wholesaler yang besar dari Prancis dan dari Jerman. Itu yang terjadi. Nah, itu selanjutnya Pak, untuk pansus rekomendasi dari pansus TRAP ini biar tidak terulang lagi, kita mohon Bapak Wakil Bupati secepatnya dilaksanakan. Tiang juga ada jawaban di bawah ke anggota masyarakat yang bertanya tentang hal ini. Ditambahkan Ketut John Purno bahwa alih fungsi lahan pertanian di Jatiluwih menjadi unit usaha tak semata-mata karena kepentingan bisnis. Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah krisis air. Kekurangan pasokan air di kawasan Subak Jatiluwih membuat lahan pertanian menjadi kering dan tidak produktif. Akibatnya lahan-lahan itu dialih fungsikan menjadi unit usaha seperti kafe. Pansus TRAP DPRD Bali telah mengeluarkan rekomendasi terhadap 13 pelanggar di DTW Jatiluwih. Salah satu butir rekomendasi tersebut adalah moratorium pembangunan di DTW Jatiluwih. Riyaso Bali TV. Pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan dalam upaya menjaga keberlanjutan Bali sebagai satu kesatuan pulau. Pembangunan dinilai tidak boleh dilakukan secara terpisah antar wilayah, melainkan harus melihat Bali secara utuh dengan memperhatikan keseimbangan antara daerah pariwisata dan kawasan penyangga. Pembangunan Bali dinilai harus berorientasi pada kepentingan bersama. Penerapan otonomi daerah selama ini membuat kewenangan besar berada di tingkat kabupaten kota, sehingga daerah yang mengandalkan sektor pariwisata menikmati pendapatan jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Anggota DPR RI Dapil Bali, Iketut Karya Seadnyane, menilai kondisi tersebut beresiko jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil. Setiap daerah di Bali memiliki sumber daya dan karakteristik berbeda yang saling melengkapi. Bangli dan Buleleng misalnya memiliki danau dan kawasan hulu yang berperan penting sebagai sumber air bagi seluruh Bali. Keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada terjaganya wilayah-wilayah penyangga tersebut. Karena itu pengendalian eksploitasi menjadi hal mendesak. Bali tidak boleh dikembangkan dengan pola seragam seperti kawasan pariwisata massal. Pelindungan kawasan hulu dan wilayah strategis lainnya dipandang sebagai bagian penting dari upaya menjaga Bali secara keseluruhan dan mencegah resiko bencana akibat eksploitasi berlebihan. Ini adalah satu pulau, sukunya hampir sama, agamanya juga hampir mayoritas kan begitu. Nah, tentu membangun Bali itu dalam kesatuan membangun Bali seutuhnya, bukan membangun
kabupaten kan begitu. Memang selama ini sistem yang terjadi karena otonomi ada di kabupaten, sehingga pendapatan daerah itu sekarang kan banyak ada di daerah-daerah yang mengandalkan di sektor pariwisata. Nah, tentu ini kan tidak boleh kita membangun, karena bagaimanapun Bali ini kan masing-masing punya ciri khas. Contoh Bali itu punya danau, Buleleng punya danau, itu hulu sebagai sumber air, dan itu kalau tidak ada itu kan tentu pariwisata ini juga akan repot juga kan kalau itu. Yang terpenting itu adalah sekarang ketika kita tidak melakukan suatu eksploitasi terhadap daerah itu yang kita pertahankan. Karena Bali ini kan jangan semua nanti kita jadikan seperti Kuta semua jadikan Bali. Kita kan perlu harus menjaga daerah-daerah hulu dan sebagainya, dan itu kan menjaga Bali kan itu. Jadi sekarang kan terjadi eksploitasi yang begitu kebablasan, kan bencana juga kan terjadi. Nah, itu kita tidak ingin. Nah, cuma yang sekarang yang dipikirkan itu adalah bagaimanapun di daerah itu kan perlu juga bentuk pembiayaan. Perlu juga untuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu perlu. Nah, ini yang harus dicarikan solusi. Kedepan skema kontribusi tersebut dinilai perlu diperkuat dan diperjelas melalui regulasi agar pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih adil. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Bali dapat terjaga secara berkelanjutan. Yana, Bali TV. Hingga kini upaya untuk menekan angka putus sekolah di Buleleng terus digencarkan. Dinas Pendidikan dan Olahraga Disdikpora Buleleng menyampaikan kepada Satuan Pendidikan untuk tidak melakukan pemutusan atau pengeluaran siswa, namun dirujuk pada PKBM atau SKB sehingga kedepannya aman dari angka putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Buleleng Ide Bagus Suryo Barata menyatakan angka putus sekolah di Buleleng cenderung menurun. Begitu pula angka usia sekolah tidak sekolah ATS di daerah pinggir Buleleng bukan disebabkan oleh faktor dari siswa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Untuk itu Kadis Surya Barata berharap sekolah tetap mencatatkan peserta didik sampai di jenjang usia sekolah. Namun jika siswa tidak melakukan kewajibannya di sekolah, sekolah berhak tidak mengeluarkan nilai. Namun tidak mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah. Untuk menghindari putus sekolah, siswa disarankan untuk belajar merujuk pada satuan pendidikan non-formal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM atau Sanggar Kegiatan Belajar SKB, sehingga pembelajaran bisa lebih fleksibel dan menyesuaikan waktu peserta didik. Dan hingga saat ini, Kadisdikpora Buleleng menyebut angka putus sekolah di Buleleng mengalami penurunan yang signifikan. Dari tahun ke tahun itu saya rasa semakin menurun karena angka partisipasi kita di 2025 cukup tinggi untuk SD sampai 99,6%, kemudian di SMP di 96,69%, mungkin di SMA, SMK yang agak sedikit di 86%-an. Jadi ini yang kita coba koordinasikan nanti dengan SMK, sehingga nanti anak-anak yang di usia SMA SMK itu suderajat bisa nanti ke PKBM lanjutkan. Kadis Surya menambahkan Buleleng memiliki 10 PKBM di masing-masing kecamatan dan 1 SKB yang masih memiliki daya tampung yang mencukupi dengan 2 hingga 3 rombongan belajar. Dengan proses pembelajaran non-formal tersebut diharapkan agar tidak terjadi putus sekolah. Dengan skema sebelumnya, sekolah akan mengeluarkan siswa dari Dapodiknya saat siswa telah terdaftar di PKBM. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi upacara Tawur Agung Pedanan di Pura Dalam Puri Pelihatan Ubud, memargi antar. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hemco, cat kayu dan besi. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, bertepatan dengan Sanis Caropaing Wukum Rakih Kerama Pura Dalem Puri Pelihatan Ubud melaksanakan upacara Tawur Agung Pedanan dan Tawur Catus Pata serangkaian dengan karya pedudusan Agung Muput Pedagingan ngenteg linggih ngusabe dalem ngusabe pitre lan Tawur Agung Pedanan. Upacara tersebut dipuput oleh Sulinggih Siwa Buddha dan dihadiri langsung oleh penggelingsir puri di wilayah Ubud. Upacara Tawur sudah dimulai sejak pukul 4 pagi dengan Munas Tirta Daha bertempat di Pura Tirta Mengening yang dilanjutkan dengan Nias di Pura Dalam Puri. Tepat pukul 6 pagi dilaksanakan Matur Piuning Jagi Tawur. Pelaksanaan Tawur dimulai di Catus Pata Desa Adat Peliatan. Tawur Catus Pata dipuput oleh Ida Pedano Putu Peling dari Geria Peling Batu Bulan. Kemudian upacara dilanjutkan dengan pelaksanaan Tawur Agung Pedanan yang bertempat di Jabapura Dalam Puri. Sebelum dimulai, semua pelinggihan Ida Betara Betari tedun ke genah Tawur. Upacara Tawur merupakan rangkaian karya pedudusan Agung Muput Pedagingan ngenteg linggih, Ngusaba Dalem, Ngusaba Pitra, lan Tawur Agung Pedanan yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2003, yakni 23 tahun silam. Puniki kemargian Tawur Agung Pedanan. Punika sampun ngeranjing Tawur Pecaruan sampun ring utama. Nggih modasar antuk kebu tengen. Nggih modasar antuk kebu. Wewalungan jangkep punika suku Pat, penyerang, kidang, petu, menjangan, seluwir suku Pat. Nah punika sampun ngeranjing ring Tawur Agung. Pedagingan sampun ring Daweg Resigano. Pinanggal 3 Januari 2 tali 6 likur. Nah haris rikala Tawur puniki sampun somyo para buta kala raris ida batara kayangan 3 sami dalar ida batara sane ngerajak ida kiring karya puniki dalar tedun nodia ngupa saksi Tawur raris disampune puput pailen Tawur panca mahabuta para buta kala puniki somyo sapunika wawu raris ida batara kayangan 3 tumedun jaga murwa daksina sapunika gumanti nyupat sifat-sifat keraksasaan utawi sifat Buddha mangda menados dewa sapunika. Nah, res wawu keduluran antuk mepedanan sapunika. Pedanan medana dana puniki ingyan punika adalah persembahan skala sapunika ring krama sekidah puniki. Nah, ida batara medana duaning sampun sida anangun karya dana-dana puniki sejeroning sapunapi nyangre kahuripan oleh krama ring sekidah desa Pelihatan.
Kawinan sane dados merebut dengan dana-dana puniki wantah saking dura desa Peliatan, kramo desa Peliatan sane gumanti ngayahin di debatara surang madana-dana puniki wantah nyarengi debatara madana-dana. Persiapan upacara besar masyarakat Peliatan Ubud tersebut sudah dimulai sejak 4 tahun sebelumnya. Rasa sukacita, kekompakan, rasa persatuan dan tulus ikhlas sangat terasa selama pelaksanaan upacara sebagai cihna bakti umat, khususnya kramo pengomong, pengempon, prawartake, pengayah kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Selain kramo, para penglingsir puri sejebak Bali juga turut hadir menyaksikan upacara tersebut. Upacara tawur yang dilaksanakan pada secara paing merakeh dipuput oleh 5 orang sulingih siwa Buddha. Sedangkan adining karya atau puncak karya akan dilaksanakan tepat pada Anggara Kliwon Tambir, tanggal 13 Januari 2026. Penyineban akan dilaksanakan pada 23 Januari 2026. Juliana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Laut di kawasan Pantai Sanur dan Pasar tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan kisah spiritual yang syarat misteri. Salah satunya adalah jejak sakral itu Pura Dalam Segara, sebuah pura unik yang berada di tengah laut, kawasan Pantai Karang, Desa Intaran Sanur. Keberadaan pura ini tidak tampak setiap saat. Pura Dalam Segara hanya hadir ketika air laut surut, terutama pada saat bulan purnama. Masyarakat dapat melihat 2 buah penjor berdiri di tengah laut sebagai penanda lokasi pura. Tidak seperti pura pada umumnya, Pura Dalam Segara tidak memiliki bangunan fisik permanen, melainkan bersifat niskala dan sakral. Keberadaan Pura Dalam Segara berkaitan erat dengan perjalanan seorang raja dari Pulau Madura, Jawa Timur, bernama Arya Kuda Pinoleh. Dikisahkan Arya Kuda Pinoleh pernah melaksanakan sebuah upacara penembusan dosa leluhur di tanah Jawa. Dalam upacara sakral tersebut, ia mengundang para raja dari seluruh Nusantara untuk hadir, termasuk Raja Bali. Usai upacara, Raja Bali kembali ke tanah Bali. Namun dalam perjalanan pulang, keris pusaka milik Raja Bali terjatuh dan hilang di tengah laut. Arya Kuda Pinoleh memohon izin kepada Raja Bali untuk membantu mencari kembali keris tersebut. Dalam pencarian, Arya Kuda Pinoleh dibantu ikan kokak dan ikan kucul. Akhirnya keris tersebut berhasil ditemukan di kawasan laut Pantai Karang Sanur. Sebagai bentuk penghormatan atas peristiwa sakral itu, lokasi penemuan keris kemudian disucikan sebagai sebuah pura yang diberi nama Pura Dalam Segara. Dalam Madura pun karena sudah menemukan keris, membuat perjanjian juga di depan dalam Bali bahwa satu, beliau tidak akan mengkonsumsi daging kokak, daging ikan kokak atau kerapu, dan juga daging ikan kucul atau barakuda, karena kedua ikan itu yang membantu beliau sebagai balas bukti. Beliau tidak akan mengkonsumsi ikan itu sampai ke keturunan. Sampai sekarang kami pun tidak mengkonsumsi ikan tersebut. Kemudian beliau juga membuat bisamo untuk membangun perayangan. Satu di tengah lautan, satu di Alas Mimbo itu sendiri. Kemudian singkat cerita, sudah selesai beliau pamit dengan Raja Bali, kemudian menuju ke pembuatan pura di tengah lautan. Maka terciptalah Pura Dalam Segara sampai sekarang. Pura Dalam Segara menjadi tempat diselenggarakan tradisi ngaro setiap purnama kapat oleh warga Madura Intaran Sanur yang merupakan keturunan Arya Kuda Pinoleh. Yana dan Dek Putra, Bali TV. Perkembangan teknologi memberikan manfaat nyata dalam proses penyelamat naskah-naskah kuno melalui proses digitalisasi. Pemanfaatan aplikasi untuk menulis aksara Bali lewat komputer selain mempercepat proses menyalin aksara Bali, penggunaan aplikasi juga memacu anak-anak menekuni aksara Bali. Penekun lontar I Ketut Sudarsana mengatakan penggunaan aplikasi nyurat aksara Bali di komputer memiliki kelemahan sekaligus kelebihan. Kelemahannya, aksara yang dihasilkan dari ketikan komputer meskipun terlihat rapi namun tidak mempunyai karakter, serta bentuknya sama. Berbeda dengan teknik nyurat dengan tangan, aksara yang dihasilkan akan berbeda serta terlihat metaksu. Meski demikian, keberadaan aplikasi nyurat aksara di komputer dapat memudahkan proses digitalisasi aksara serta mempercepat proses penyelamatan naskah-naskah kuno.
Sudarsana menjelaskan, menulis aksara Bali manual dengan tangan memakan waktu yang cukup lama, tapi melalui aplikasi penulisan aksara Bali dapat lebih cepat, terutama dalam upaya penyelamatan naskah kuno. Aksara Bali yang ada di komputer itu, ya kalau rapi, namun dia tidak punya talenta huruf itu, ya. Talenta, tidak punya karakter, kalau orang Bali menyebut tidak bertaksu begitu, ya. Nah, kalau misalnya salah satu contoh kita bikin itu aksara Bali itu dengan komputer, dia akan sama bentuknya itu. Nah, lalu kalau dengan menggunakan tangan, jangankan sampai bikin 100, bikin 2 aja sudah beda bentuk no-nya. Tetapi fakamnya tidak hilang gitu, ya. Sehingga di sanalah kelihatan variasi huruf. Nah, tapi secara penulisan aksara Bali dengan komputer itu, saya pun juga ikut memberikan dukungan karena melalui proses itulah ada kiat anak-anak kita untuk belajar. Nah, dengan kemajuan teknologi lah perlu juga kita belajar untuk itu, gitu ya. Karena menulis aksara Bali manual dengan tangan itu kan lama, ya. Tetapi kalau dengan menggunakan komputer bisa lebih cepat, terutama di dalam penyelamatan naskah kuno, ya. Nah, kalau sudah diselamatkan, disalin dalam huruf Bali, baik di komputer, untuk ditulis ulang ke lontar itu kan lebih gampang, gitu, daripada kita langsung itu lama, ya. Nah, sehingga dokumen itu bisa terselamatkan. Selain itu, keberadaan aplikasi nyurat aksara di komputer juga memacu semangat anak-anak mempelajari aksara Bali. Sukma dan Edi, Bali TV. Polda Bali tingkatkan koordinasi menjelang penutupan TPA Suwung. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen, dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang. Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi, Santi, Santi Om.
Pemirsa, penutupan TPA Suwung yang akan dilakukan pada 1 Maret 2026 mendatang masih menyisakan persoalan sampah yang belum teratasi secara maksimal. Untuk itu Polda Bali terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Bali dan pihak terkait lainnya agar permasalahan ini tidak berdampak pada gangguan Kamtibnas di Bali. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya di Polda Bali mengungkapkan, anggota Polri memiliki 3 tugas, yaitu 1. Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, 2. Memelihara Kamtibmas, dan 3. Penegakan hukum. Ketiga tugas tersebut berujung pada bagaimana menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Bali. Hal itu penting karena satu saja terjadi ketidakstabilan, gempanya ke negara lain. Untuk itu Kapolda berharap masyarakat sama-sama menjaga Kamtibmas. Terkait permasalahan sampah, pihaknya terus menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam mencari solusi masalah. Bagaimana dalam batas waktu yang telah ditentukan pada 1 Maret mendatang, masalah sampah dapat ditanggulangi. Tiga-tiganya ini harus kami lakukan. Ujung-ujungnya harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Bali. Bali itu wilayah penting. Satu dikit saja terjadi masalah di Bali, lebih cepat nyampainya ke negara lain daripada Jakarta. Nah, ini marilah kita sadari bersama bahwa kalau kita merasa bagian dari masyarakat Bali, tentunya kita sama-sama jaga. Ya, terkait dengan hal tersebut, kami tidak berwenang kaitan dengan mengomentari tentang satu, tetapi kami berkomunikasi intens dengan Pak Gub, dengan Forkopimda lain, bagaimana mencari solusi, ya, sehingga ketika waktu yang diberikan ini semoga bisa kita manfaatkan dengan baik, ya, ketika batas waktu yang sudah berakhir ini nanti semuanya sudah tertanggulangi, dan kami dengar sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, ya, dari pemerintah provinsi dan apapun yang dilakukan untuk kebaikan Bali, kebaikan masyarakat Bali, ya, dan provinsi Bali, itu kami siap mendukung 100%. Bukan berarti bahwa kami akan melindungi Indonesia itu enggak, semuanya kita lindungi, semuanya kita sama-sama berpikir bagaimana menjaga Bali tetap aman, kondusif, lancar, terkendali, dan permasalahan sampah tepat pada waktu yang nanti sudah bisa tertanggulangi. Rais Wantaro, Bali TV. Pemirsa, di tengah pro kontra rekayasa lalu lintas lalin yang diterapkan pemerintah Kabupaten Badung di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara dinilai efektif mengurangi kemacetan dan mengurangi waktu tempuh. Menurut Dishub Badung, uji coba penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas MRLL yang hampir berjalan sebulan ini mampu menekan antrean kendaraan terutama pada jam-jam sibuk. Sejak diberlakukannya uji coba rekayasa lalu lintas mulai 14 Desember 2025 lalu, perubahan pola arus di sejumlah ruas jalan di kawasan strategis di Kerobokan Kelod membuat pergerakan kendaraan lebih teratur. Kepadatan yang sebelumnya kerap terjadi di kawasan ini mulai berkurang meskipun volume kendaraan tetap tinggi. Walau terjadi pro kontra di masyarakat, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma, setelah berjalan hampir 1 bulan dan dilakukan evaluasi, diakui di lapangan menunjukkan masih adanya kepadatan arus kendaraan terutama pada sejumlah simpang seperti di Jalan Martenadi dan Penghubungan Kau. Untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Badung setelah mendapat persetujuan Bupati untuk melakukan pelebaran mulut simpang di sejumlah titik tersebut. Uji coba penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas MRLL mampu menekan antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Kalau kita lihat di Kerobokan Kelod, itu jarak tempuh yang dirubah sekarang tidak begitu terlalu jauh. Tetapi waktu tempuh yang didapatkan adalah bisa lebih singkat daripada sebelumnya. Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas menjadi solusi sementara di tengah pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, khususnya di wilayah Kerobokan Kelod yang kini menjadi kawasan penyangga pariwisata. Pemkab Badung berharap rekayasa lalu lintas ini mampu meningkatkan kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan sambil menunggu program penanganan transportasi jangka panjang. Evaluasi lanjutan juga akan membahas pengaturan lalu lintas di kawasan Jalan Sunset Road Barat
dan Jalan Kayu Aye. Seluruh masukan dan keluhan masyarakat akan dibahas dalam rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan pada 14 Januari mendatang. Uji coba rekayasa lalu lintas di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelot, Kabupaten Badung akan diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Winata dan Mastika, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan segarnya es pisang ijo warnai Car Free Day Renon. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, aroma jajanan dan hiruk pikuk pengunjung menyatu di kawasan Car Free Day Renon dan pasar pagi tadi. Setiap akhir pekan beragam kuliner hadir memanjakan lidah, mulai dari sajian lokal Bali hingga kuliner Nusantara dari berbagai daerah. Salah satu yang mencuri perhatian pengunjung adalah es pisang ijo. Kuliner khas Makassar tersebut kini semakin digemari warga Bali. Warna hijau segar dengan isian pisang raja membuat siapapun tergoda untuk mencicipinya, terlebih setelah berolahraga pagi. Nilamun, owner es pisang ijo, mengaku sudah membuka gerai di Car Free Day Renon sejak sebulan terakhir. Menurutnya antusiasme masyarakat sangat tinggi. Setiap kali berjualan es pisang ijo miliknya selalu ludes terjual. Es pisang ijo dibuat dari pisang raja pilihan yang dibalut adonan tepung terigu dan tepung beras, kemudian dikukus hingga matang. Tak hanya varian original beraroma pandan, es pisang ijo ini juga hadir dengan rasa ubi cilembu dan ubi ungu yang menambah pilihan bagi pembeli. Dalam penyajiannya, es pisang ijo disiram bubur sumsum, sirup, susu, dan es batu, menciptakan sensasi manis, gurih, dan segar dalam satu suapan. Pengunjung Car Free Day pun tampak antre. Banyak diantaranya yang baru selesai berolahraga langsung mampir untuk melepas dahaga. Sebagian besar juga dibungkus dibawa pulang. Untuk harga, es pisang ijo dibanderol Rp18.000 untuk kemasan kecil dan Rp20.000 untuk kemasan besar. Kita di sini tuh kalau bisnis di Bali ini baru pertama kali kebetulan, karena biasa kan kalau kalian lihat itu cuma es pisang hijau. Nah, kita di sini di Ayam Nagimun kebetulan kita ada rumah makan, itu ada 3 varian. Kita baru keluarin es pisang ungu dan es pisang kuning. Kalau es pisang ungu itu pakai ubi ungu, kalau kuning kita pakai ubi cilembu. Tapi sama aja isiannya itu pakai pisang, terus kita pakai bubur sumsum, pakai sirup dan susu. Bagi masyarakat yang ingin menikmati es pisang ijo di luar Car Free Day, kuliner ini juga tersedia di rumah makan es pisang ijo by Ayam Nagih Mun, berlokasi di Jalan Tukat Balian, Gang Pura Dalem nomor 12 Denpasar. Indrawan, Bali TV.
Aksara Bali merupakan salah satu warisan leluhur yang perlu diperhatikan. Pelestarian aksara Bali memang mengalami pasang surut, namun belakangan minat generasi muda menekuni kegiatan nyurat aksara Bali semakin meningkat. Terlebih pemerintah memberikan ruang kepada generasi muda dalam menunjukkan bakat nyurat melalui berbagai lomba dalam ajang pelestarian bahasa aksara dan sastra Bali. Hal tersebut disampaikan Ketut Sudarsana, penekun lontar yang juga ahli warige dari Desa Adat Kapal. Sudarsana mengatakan mulai tahun 1990 dengan adanya campur tangan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan akademisi di Universitas Udayana, kegiatan nyurat aksara Bali semakin ditingkatkan melalui berbagai kegiatan lomba pelestarian aksara Bali, baik di tingkat SD, SMP, hingga SMA, SMK. Hal tersebut memacu semangat anak-anak di lingkungan sekolah untuk menekuni kegiatan nyurat aksara Bali baik di kertas maupun nyurat di lontar. Hingga saat ini Sudarsana menambahkan perkembangan keberaksaraan khususnya aksara Bali semakin meningkat, terutama bagi anak-anak di sekolah. Minat generasi muda dalam menekuni kegiatan nyurat lontar juga semakin meningkat. Hal tersebut terbukti dengan adanya peseraman nyurat aksara khususnya di Desa Adat Kapal sebagai pendidikan non-formal yang selalu ramai peminat. Bahkan hingga saat ini diikuti lebih dari 100 orang, baik anak-anak hingga remaja. Untuk gurunya mengajarkan menulis aksara Bali. Kalau di SD biasanya dia diajarkan menulis aksara Bali di kertas dulu sebagai dasar. Sudah itu di SMP sudah diperkenalkan melalui daun lontar, ya. Sudah diperkenalkan. Nah, sehingga SDM yang untuk mengajarkan itu mesti harus memahami dulu karakter menulis aksara Bali. Gitu. Nah, sampai hari ini yang saya tahu bahwa perkembangan keberaksaraan khususnya aksara Bali sudah semakin meningkat, ya, terutama anak-anak di sekolah. Ya. Kalau kami di sini di Desa Adat Kapal, di samping mendapat pendidikan menulis aksara Bali secara formal di sekolah, kami juga melakukan terobosan-terobosan menulis aksara Bali di daun lontar dan kertas dan tembaga, ya, melalui pendidikan non formal, itu peseraman di Desa Adat. Yang kita lakukan kegiatan ini setiap hari Minggu. Ya, itu ada pembinanya, itu yang membina SD ada, SMP ada, dan SMA juga ada. Termasuk kami membuat lukisan, kalau masyarakat umum disebut dengan baligrafi, kalau kami tidak mau menyebut baligrafi, ya, kami menyebut dengan sastrawidnya. Untuk perkembangan keberaksaraan, khususnya aksara Bali, Sudarsana berharap kepada generasi muda agar ikut serta dalam pelestarian aksara Bali. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas campur tangan pemerintah dalam upaya pelestarian aksara Bali melalui berbagai kegiatan lomba nyurat maupun ngewacen dalam ajang PKB, Utsawa hingga Bulan Bahasa Bali, serta memberikan motivasi kepada para generasi muda sebagai generasi penerus. Sukma dan Edi, Bali TV. Sejarah heroisme Bali kembali mengemuka melalui sosok Ida Batari Sagung Ayuwa, tokoh perempuan pejuang. Beliau tercatat memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, khususnya pada masa tragedi Puputan Badung dan runtuhnya kerajaan Badung ke tangan Belanda. Dalam catatan sejarah, Ida Batari Sagung Ayuwa dikenal sebagai figur perempuan bangsawan yang menunjukkan sikap patriotik luar biasa di tengah situasi genting penjajahan. Keberaniannya tidak hanya mencerminkan semangat perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali, namun juga menjadi simbol keteguhan perempuan Bali dalam mempertahankan kehormatan wilayah dan martabat masyarakatnya. Pertisentane Ida Batari Sagung Ayuwa hingga kini terus berupaya memperjuangkan pengakuan atas jasa-jasa beliau dengan berlandaskan spirit perjuangan dan nilai kepahlawanan yang diwariskan. Pihak keluarga berharap pemerintah berkenan memberikan penghargaan berupa penetapan Ida Batari Sagung Ayuwa sebagai pahlawan nasional. Namun perjuangan tersebut diakui tidak mudah.
mengingat upaya pengusulan telah dilakukan sejak kurang lebih 13 tahun lalu dan masih memerlukan kajian serta proses panjang sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, mudah-mudahan di era sekarang ya kepemimpinan Bapak Bupati yang sekarang, Bapak Komang Gede Sanjaya, menjadi atensi khusus. Ya, semoga ide dari Sagong Wah mendapat perhatian lebih ya supaya menjadi perhatian khusus agar bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Itu harapan dari keluarga. Yang pikir ya, sudah saatnya ya, Sagong Wah maju ya, artinya lebih tinggi lagi di tingkat nasional, melihat daripada kiprah beliau yang sudah lama, apalagi beliau seorang wanita berjuang di umur 17-16 belia sekali, dan itu terjadi adu fisik ya, dengan spirit perjuangannya beliau kami pikir sudah menjadi sebuah pertimbangan yang matang untuk dijadikan menjadi pahlawan nasional. Mewakili Kepala Dinas Cagar Budaya dan Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, I Nyoman Hartanegara, Kabid Cagar Budaya Tabanan menyampaikan bahwa secara historis ide Betari Sagung Ayuwah merupakan pahlawan yang lahir di Puri Singesana ketika di Perteke Aben dilaksanakan di Puri Dangin, di mana kakak beliau Raja ke-21 I Gusti Ngurah Rai Prang berasal. Pada masanya beliau tercatat membela kerajaan Tabanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Apapun yang telah dilakukan oleh Sagung Ayuwah patut menjadi teladan, terutama semangat patriotiknya dalam memperjuangkan eksistensi masyarakat Tabanan. Beliau juga menunjukkan peran penting perempuan dalam mempertahankan wilayah serta harga diri masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya itu juga bisa diusahakan, terutama berkas mungkin dokumen tentang beliau sudah lengkap, mungkin perlu ditambahkan apanya nanti kedepannya biar bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, di samping itu juga pimpinan kami yang dari Tabanan sudah punya konsep dan juga rencana akan membangun museum Sagung Wah di Taman Bung Karno, area Taman Bung Karno. Itu akan isinya, koleksinya itu adalah apa-apa saja berkaitan dengan beliau, baik itu busana beliau dan juga peralatan perang beliau dan juga hal-hal lain terkait dengan beliau yang otentik yang kita masih miliki di Kabupaten di Tabanan, terutama oleh puri-puri terkait dengan keluarga beliau yang ada di Tabanan. Lebih lanjut, Hartanegara menyampaikan harapan agar upaya pelestarian dan pengakuan terhadap sejarah ide Betari Sagung Ayuwah dapat segera terrealisasi. Ia menyebutkan bahwa sarana pendukung berupa gedung telah tersedia, sehingga sejarah dan kiprah perjuangan beliau dapat didokumentasikan dan disosialisasikan secara lebih luas. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud. Sejarah perjuangan ide Betari Sagung Ayuwah penting untuk diproyeksikan sebagai teladan bagi generasi Tabanan, khususnya Bali, bahkan Indonesia. Nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan semangat melawan penindasan penjajah sangat relevan untuk diteladani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengenangan terhadap ide Betari Sagung Ayuwah diharapkan tidak hanya menjadi catatan sejarah semata, tetapi juga mampu menginspirasi generasi masa kini dan mendatang untuk terus menjaga semangat patriotisme, persatuan, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Om Santi 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 Om.